bikin keluarga dan sejenis dengan macam-macamnya. Nah, kita hari ini kita akan bahas fikih ibadah. Yang pertama adalah bab thaharah tentunya. Yaitu bersuci, karena berkaitan dengan bersuci ini berkaitan dengan sholat. Jadi ketika bersuci itu salah satu dari rukun sholat, maka wajib kita untuk mengetahui tata caranya yang benar agar sholat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf. Jadi posisi kita hari ini itu belajar bersama. Dalam masalah ini kitab ini kita ringkas, ada syaratnya, cuma syaratnya kita tidak punya, jadi adanya PDF. Jadi adanya PDF. Saya tidak ingin improvisasi karena dalam masalah yang riskan berbahaya. Kita akan membaca saja bagaimana qaul ulama dalam masalah ini agar kita lebih selamat. Yang pertama yang dibahas adalah bab air, bab air. Kalau taharah makna bahasa artinya taharah dari kata air atau maknanya dajahan, yaitu membersihkan atau mensucikan. Adapun secara istilah yang kita kenal ya bersuci dari hadas dan juga najis. Jadi membersihkan diri dari hadas dan najis. Ini juga akan ada pembahasannya. Hadas itu makna sesuatu yang tidak nampak abstrak, tetapi kalau itu ada pada kita menghalangi dari sholat. Sesuatu yang abstrak, keadaan tertentu yang tidak nampak, tapi kalau ada pada kita bisa menghalangi dari sholat. Contohnya hadas kecil dan hadas besar. Kentut, ada bentuknya orang Jawa? Tidak ada. Begitu terdengar bunyinya, ya selesai, kita berhadas kecil. Meneng pun ya nanti pak kancane, karena nggak ada bunyinya. Nah, tetapi Allah tahu. Itu hadas. Kalau najis itu kotoran yang nampak bentuknya dan harus dibersihkan. Kalau itu ada pada tubuh kita atau baju kita tempat sholat, maka itu juga menghalangi dari sholat itu. Juga harus dibersihkan. Jadi berkaitan dengan rukun sholat. Kitab ini ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Jadi nanti mungkin kita akan pakai dua kitab. Saya sini dari kitab yang sebelumnya. Beliau Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ini meninggal pada sekitar tahun, kalau hijriahnya 1370 sekian atau sekitar 1950-an. Beliau itu gurunya Syekh Utsaimin, ya, gurunya Syekh Utsaimin. Lahir dan besar menuntut ilmu di Saudi Arabia, di kota Malaysia. Judul kitabnya itu Minhajus Salikin. Jadi nanti kita akan ambil dari sini juga dari kitab sebelumnya. Karena ini enaknya kitab yang ini ringkas, tidak terlalu tebal seperti kitab sebelumnya. Beliau berkata, Faslun fil miyah. Miyah itu jamak dari ma'un, yaitu air. Wa amma sholatu, adapun sholat, falaha syurutun tataqaddamu 'alaiha. Jadi sholat itu memiliki rukun yang harus dikerjakan lebih dulu, harus disiapkan lebih dulu. Di antaranya adalah thaharah, di antaranya adalah bersuci. Beliau mengatakan faminha at-thaharah. Adapun rukunnya sendiri, pensarah itu mengatakan
Yang pertama niat, yang kedua taharatun minal hadas, suci dari hadas, yang ketiga ijtinabun najasah, menjauhi najis, yang keempat dukhulul waqti, terlalu cepat mak enak yang baca. Jadi yang pertama niat, yang kedua taharatun minal hadas, yang ketiga ijtinabun najasah, menjauhi najis, yang keempat dukhulul waqti, masuk waktu, yang kelima satrul aurat, menutup aurat, yang keenam istiqbalul kiblat, menghadap kiblat. Masing-masing nanti akan ada pembahasannya di tempatnya, pada tempatnya, ya, pada pembahasannya. Kalau niat ini sudah sering dibahas juga di dalam berbagai macam pembahasan akidah. Niat itu masuk dalam pembahasan hadis, niat itu masuk karena memang contoh Arba'in Nawawi, orang belajar apa? Arba'in Nawawi hadis pertamanya innamal a'malu binniyat, juga dalam hadis-hadis yang lain. Umdatul Ahkam juga begitu, innamal a'malu binniyat. Karena apa? Kita tidak akan mendapati satu perbuatan pun yang terlepas dari niat. Pasti akan ada niat. Dan niat itu dalam bahasa itu al-qasd, kehendak yang ada di dalam hati. Itu niat. Tekad yang ada di dalam hati untuk melakukan suatu amalan. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalu Allahu sholata bi ghairi tuhurin, muttafaqun alaih. Dalilnya toharoh itu syarat sholat adalah hadis Nabi yang artinya Allah tidak menerima sholat tanpa bersuci. Ini muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu artinya disepakati atasnya kesalihannya. Jadi maksudnya muttafaqun alaih itu kalau Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis dari jalur sahabat yang sama, satu orang sahabat yang sama. Ini namanya muttafaqun alaih. Makanya kita sering mendapati hadis ini rawahul Bukhari, hadis ini rawahu Muslim. Tapi juga ada ini rawahu Bukhari Muslim, kok ada yang ditulis muttafaqun alaih. Nah, muttafaqun alaih ini bukan sekedar Bukhari Muslim, tapi Bukhari Muslim dari sahabat yang sama. Ini derajat yang paling tinggi dari hadis sahih. Kemudian hadis tadi ya dikeluarkan Imam, lafaz yang tertulis di situ lafaznya Imam Muslim ya. Adapun lafaz Imam Bukhari, lafaznya la tuqbalu sholatu min man ahdasa hatta yatawadda. Tidak diterima sholat orang yang berhadas sampai dia berwudu. Kemudian perkataan beliau, faman lam yatatahhar minal hadasil akbar wal asghar wan najasah fala sholata lahu. Barang siapa tidak bersuci dari hadas besar, hadas kecil, juga tidak bersuci dari najis-najis, maka tidak sah sholatnya. Fatoharatu minal hadas takunu bil ghusli. Hadas yang akbar takunu bil ghusli. Bersuci dari hadas besar itu dengan mandi. Adapun taharatu minal hadasil asghar bil wudu. Adapun bersuci dari hadas kecil dengan wudu. Wa taharatu minan najasah takunu bi izalatiha. Adapun bersuci dari najis cukup dengan menghilangkannya. Nah, batasnya hilang apa? Ya sudah, warnanya tidak ada, baunya tidak ada, zatnya itu sudah hilang, selesai. Caranya
tentu yang utama dengan air, dibasuh dengan air, atau yang nanti akan diajarkan juga dalam tergantung jenis najasahnya. Kemudian beliau berkata, at-thaharatu wa thaharatu nau'ani. Thaharah itu ada dua macam. Ahaduhuma thaharatun at-thaharatu bil ma'i wa hiya al-asl. Thaharah yang pertama dengan air, dan ini adalah hukum asalnya. Di thaharah hukum asalnya dengan air. Adapun thaharatu bit turab hiya tayammum fa hiya badalun anhu. Jadi thaharah dengan tanah, dengan debu, ini adalah penggantinya. Kalau orang terhalang, pertama tidak ada air. Ada air tapi itu air minum persediaan, maka tidak boleh digunakan untuk berwudu. Hukum asalnya tidak boleh. Kemudian atau dia ada air tapi dia terhalang untuk menggunakannya, maka dia bertayamum. Kemudian Syekh Mu'allif Syekh Nasir As-Sa'di beliau berkata, fa kullu ma'in nazala minas sama'i aw naba'a minal ardi fa huwa tahurun. Semua air yang turun dari langit atau memancar mengalir dari bumi adalah tahurun, suci dan mensucikan. Jadi kalau dikatakan tahurun pasti mutahhir, mensucikan. Yutahhiru minal ahdasi wal akhbas, mensucikan dari hadas dan juga dari akhbas, jamak dari khubus, yaitu najis. Walau taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu bi syai'in tahirin, meskipun berubah warnanya, baunya atau warnanya berubah dari ta'muhu rasanya atau warnanya atau baunya disebabkan sesuatu yang suci. Jadi teks matanya ini, meskipun air itu berubah, tapi kalau yang menyebabkan berubah itu sesuatu yang suci, air itu masih mutahhir, masih mensucikan. Tetapi ada perinciannya. Kapan? Ketika air tadi yang bercampur tadi tidak keluar dari penamaan air, masih masuk dalam hukum mutlak air. Jadi misalkan ini air ini kecampuran jahe, ini namanya bukan air lagi, Pak, wedang jahe. Boleh ini suci ya? Suci, suci Pak. Tapi tidak boleh dipakai berwudu. Karena ini sudah bukan air lagi, wedang jahe, karena ada gula dan jahe. Nah, kalau ini sebenarnya dalam kondisi di tempat kita mungkin masih boleh ya, karena tempat kita beda dengan di Arab. Di Arab itu namanya dalam perjalanan adanya air minum, benar-benar tidak boleh wudu, mati kehausan itu. Tapi kalau adanya ini kita masih boleh berwudu, sebagian pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh ya, kita harus hormati. Dalil bahwasanya air yang turun dari langit itu suci, Allah berfirman, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih, dan Dia yang menurunkan atas kalian dari langit air untuk mensucikan kalian dengannya. Demikian juga ketika Rasulullah ditanya tentang air laut, boleh nggak berwudu dengan air laut, kan airnya asin. Rasulullah mengatakan, ini hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, fil bahri, ketika
Ketika ditanya tentang laut, beliau mengatakan huwa tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Air laut itu suci, suci airnya dan halal bangkainya. Dengan sering makan bangkai laut ini. Dari mana hadis ini, Pak? Kalau jenengan tidak percaya dengan hadis, hanya pakai Quran saja, Anda tidak boleh makan ikan laut. Kalau mau makan cegat di sana, di pancar sana, dapat hidup disembelih satu persatu gitu. Mau makan lemuru, ambil satu-satu sembelih satu persatu gitu. Kenapa? Karena ikan yang dibawa dari pantai ke laut, dari laut ke pantai ke daratan sudah mati. Kalau dalam syariat, mati tanpa disembelih itu bangkai. Tapi karena Nabi sayangnya dengan kita, Nabi mengatakan laut itu halal, suci airnya, halal bangkainya. Alhamdulillah. Yang maksudnya bangkai di sini selama belum tetap terikat dengan halalan thayyiban. Jadi kalau sudah membusuk tetap tidak boleh dimakan karena tidak thayyib. Rasulullah mengatakan laut sebenarnya ini juga masuk juga sungai, danau, kaleng, pokoknya ada airnya. Yang hidup di air itu semuanya halal tanpa disembelih. Ini nanti konsekuensinya panjang banget. Sehingga termasuk nanti kalau jenengan jangan kaget baca kita pikir ada ulama kok menghalalkan buaya. Kenapa? Karena beliau yakin buaya itu hewan air, sehingga buaya halal. Dia harus dihormati karena itu sah saja pendapat dan ulama, tidak berdasarkan hawa nafsu seperti kita. Ayo, enak ya, kok enak jadi halal repot. Itu hanya konsekuensi saja dari, karena sebagian ulama mengatakan tidak ada hewan yang hidup di dua alam, pasti ada yang dominan. Nah, hukum syariat itu dibangun di atas dominannya di mana? Karena tidak ada sesuatu yang haram pun dihukumi haram karena dominan buruknya. Yang halal dihukumi halal karena dominan kebaikannya. Yang murni itu hanya milik Allah saja. Segala yang murni itu milik Allah, yang di surga nanti murni semuanya. Jadi mana yang dominan? Sehingga tadi saya juga kaget ketika belajar Bulughul Maram, salah satu syarahnya dibaca sama Ustaz, kita nyimak itu. Salah satu hewan yang halal timsah. Lah, saya kaget, timsah itu halal menurut beliau. Jelas beda dengan nyambe, Pak. Kalau nyambe ini hidupnya di daratan kebanyakan, karena dia cari makan di daratan ya, hidupnya di darat. Kalau buaya itu sering kita dapati hukum di air. Kalau alam ini dua-duanya, kalau saya pribadi nggak makan dua-duanya. Masih ada ayam, masih ada lemuru, masih ada ini, makanan jelas sekali. Kemudian pada lafaz perkataan beliau wa yutahhiru minal ahdats wal ahdath. Jadi beliau menyebutkan ahdas atau hadas itu ya tadi sesuatu yang abstrak, sesuatu yang tidak nampak. Hukum ini, kalau sesuatu ini kalau ada pada kita terhalang dari sholat, seperti kentut, kemudian janabah, haid atau nifas. Janabah itu sudah tidak ada bekasnya, mau jalan-jalan juga nggak ketok, gitu. Tapi tetap tidak boleh sholat. Kalau najasa, kotoran yang harus dibersihkan menurut syariat, karena tidak semua yang kita anggap kotor itu najis. Tidak semua yang kita anggap kotor itu najis. Di sini pun nanti kita akan menjumpai perbedaan pendapat. Tidak usah galau. Ya kita, kalau misalkan kita belajar kemudian ustaznya punya pendapat ini, dibacakan dalilnya, jenengan tidak ada dalil yang lebih kuat, ya ikut konsekuensinya. Kalau jenengan punya dalil, ustaz saya tidak setuju, ada dalil seperti ini, tidak masuk, dalilnya sobek. Aku dengan pegangan itu saya pegangan ini, tidak apa.
Nggak boleh gara-gara beda di sini aku sesuk gak sholat yang sholat sampean. Nggak boleh. Saya nggak mau hadir di majelis sampean, tidak apa-apa, tapi itu juga tidak ada petunjuknya. Kalau perbedaannya dalam masalah akidah tadi Pak, wah ini jelas harus tegas. Maksudnya harus jelas sikapnya. Itu nggak boleh. Ya ini masalah akidah nggak boleh. Tidak ada pilihan kalau akidah. Kalau fikih banyak pilihan. Sampai para ulama mengatakan kalau orang belum mencium baunya khilaf, dia belum mendapati fikih. Kalau kita nggak mau toleransi dalam perbedaan dalam fikih, enggak. Karena setiap langkah, setiap lembar kita buka pasti akan ada khilaf. Selagi khilaf itu khilaf yang benar-benar bukan khilafan, maka kita tetap harus menghormati. Contoh khilafan itu musik, haramnya musik. Kok dibahas sekarang? Ya kamu dibahas sekarang. Nanti atau sekarang sama saja. Imam mazhab yang 4 itu sepakat haramnya musik. Kalau orang mau belajar fikih harus mengikuti mazhab, begitu bahas musik melok ulama sing saiki ya. Beda lagi Pak kalau Imam Syafi'i ngomong haram tapi saya belum mampu, urusan lain. Tapi kita harus akui Imam Madhab itu sepakat, jumhur ulama. Bahkan ini Imam Madhab ini sepakat musik itu haram. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Kalau kita belum mampu itu urusan lain. Tapi kalau kemudian berdalih, berkhilaf dengan macam-macam ya ini yang repot. Saya ikut ini aja, Ibnu Hazm. Karena Ibnu Hazm mendoakan hadis itu. Tidak ada bandingannya Pak Ibnu Hazm dengan Imam Ahmad, dengan Imam Syafi'i, dengan Imam Malik dalam mensahihkan atau mendoakan hadis. Hadisnya Imam Muslim yang melarang musik itu, mengharamkan musik. Sekali lagi, yang dinilai hadapan Allah itu usaha kita, bukan hasilnya. Tidak usah berpikir lagi saya belum mampu. Nangis saja di hadapan Allah, ya Allah saya belum mampu meninggalkan ini. Kalau kita ngadu di hadapan manusia, bisa dipahami sampai ini jenggote tolong sing nyetel musik. Salah kita. Tapi kalau di hadapan Allah, Allah Maha Pengatur. Ya Allah saya belum mampu. Bukakan hati saya untuk menerima ini ya Allah. Yang hari ini, besok buat kaset dari banting kabeh, CD-nya dirusak apa terjadi Pak. Kalau Allah yang membukakan. Sekali lagi dalam masalah hukum langsung mengaku kepada Allah. Ya Allah, kenapa saya belum mampu mengikuti ini? Kenapa saya belum mampu menjauhi ini? Semua orang yang menghalalkan musik, muaranya itu Imam Ibnu Hazm. Imam Ibnu Hazm itu orang mulia, ahli ilmu. Beliau memimpin mazhab Dzahiriyah. Ahli ilmu. Tapi dalam hal ini beliau salah. Kembali lagi kalau salah katanya Imam Mazhab, imam yang lain itu tidak boleh diikuti. Ibnu Hazm dia tetap mendapat pahala dengan kesalahannya ini. Kita kalau mengikuti kesalahannya itu berdosa. Karena mengabaikan penjelasan dari imam-imam yang lain. Bisa dipahami Pak ya? Alhamdulillah. Adapun amal itu taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus diminta. Kemudian seandainya berubah dari perkataan penulis, walau taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu bi syai'in tahirin. Jadi meskipun berubah rasanya atau warnanya atau baunya dengan sesuatu yang suci. Ini ada isyaratun ilal khilafi bainal fuqaha fi hadhil mas'alah. Ini mengisyaratkan adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini. Jadi beliau mengatakan bahwasanya air yang turun dari langit atau memancar dari bumi
tetap di atas kesuciannya meskipun sedikit. Walau kana qalilan wa taghayyara bi syai'in min at-tahirat. Jadi meskipun air itu sedikit berubah karena sesuatu yang suci, bisa ini tahirat ya. Kan tuhlut atau tihlid yang boleh bahasa Arab bisa dibaca kadang-kadang dalam berbagai harokat. Saya tadi dapat di kamus itu tuhlut artinya lumut. Ternyata ada dibaca tihlid, nah, sama saja artinya lumut. Air itu berubah warnanya karena lumut, yang bening mestinya bening jadi hijau. Atau warq auraqus syajar karena daun-daun yang jatuh ke dalamnya. Au milhul bahri atau garam ya, di laut itu ya. Atau za'faran atau kunyit atau yang lainnya. Lakin bisyartin an yabqiya lahu ismul ma'. Syaratnya air itu tetap dalam penamaan air, belum berubah. Amma idza taghayyara ismuhu wa saluba ismul ma'. Dan jika berubah namanya, sudah terampas nama air itu, fa innahu la yasihu tatahuru bihi, maka tidak sah bersuci dengannya. Li'annahu la yusama ma'an, karena air itu tidak dinamakan lagi air. Bal yatahawwalu ila ma udifa ilaihi, akan tetapi sudah dinamakan dengan sesuatu yang ditambahkan kepadanya, seperti yusama sayyan teh, tidak ada teh. Air campur teh campur gula atau air campur teh saja, maka sudah dinamakan syai, tidak lagi dinamakan ma'. Ini tidak boleh dipakai bersuci. Au qahwa atau qahwatan kopi. Au maraqan atau maraq itu duduk. Kuah. Jangan bening. Dan bening tapi sudah campur roiko, campur baluran sapi, sudah berubah nama. Jadi kuah tadi ya. Warna bedalika dan yang sejenis dengan itu. Kalau tercampuran barang suci meskipun sedikit tapi namanya tetap air, tetap mutahhir, tahurun mutahhir, suci dan mensucikan. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Rawahu Ahlus Sunan wa huwa sahih. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya air itu suci, tidak menajiskannya sesuatu pun. Nah, dalam kitab yang lain disebutkan berkaitan dengan hadis ini, kondisi di Mekah itu waktu Nabi di Mekah atau di Mekah waktu itu ada sumur namanya sumur Budoah. Sumur Budoah itu lebih parah dari yang kita sebutkan tadi sifatnya, karena sumur Budoah itu terletak di dataran rendah. Sumur di sana itu Pak bukan seperti sumur kita hari ini, bisa bentuknya itu telaga, disebut juga birun. Jadi genangan kecil gitu. Genangan yang kalau di tempat kita mungkin agak besar, kalau di sana kecil. Kalau besar itu namanya wadi, danau. Airnya itu